Lampung Timur Trust Media TV. Akibat KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, berujung di meja hijau Sukadana Lampung Timur. Kronologi kasus Rofery Simanjuntak, bahwa terdakwa menikah dengan saksi korban Selva Jessica BR. Tanggang anak dari Robert Sahalasi Tanggang pada tanggal 6 Agustus 2022 di Jakarta. Berdasarkan surat nikah nomor 035 GP KDWA 8 2022 yang mana pemberkatan nikah dilakukan oleh Pendeta DRS Binhat Simanjuntak, MA. Kemudian tercatat di catatan sipil. Pemkab Lampung Timur berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor 1807 KW 050920220001 pada tanggal 5 September 2022. Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 17 WIB antara korban dengan terdakwa terjadi cekcok omongan, adu argumen, terdakwa menilai korban terlalu boros. Karena berbelanja bumbu dapur sebesar Rp250.000, kemudian setelah terdakwa dan korban bertengkar omongan terdakwa pergi meninggalkan rumah. Kemudian terdakwa kembali ke rumah jam 20 WIB dalam keadaan mabuk, lalu korban membukakan pintu rumah, dan terdakwa setelah masuk ke rumah langsung menendang lemari sampai rusak dan berbicara dengan nada tinggi kepada korban dengan perkataan, "Siapa yang mau mati? Aku atau kau?" Sembari terdakwa mengisi peluru senti miliknya ke dalam pistol, merasa diri korban terancam kemudian korban lari keluar ke teras rumah serta berusaha untuk menelpon paman korban yang bernama Saksi Sopian Sinaga untuk meminta pertolongan. Saat itulah terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap diri korban dengan cara leher korban dicekik pada bagian belakang leher korban hingga baju daster warna merah yang korban kenakan robek pada bagian bawah lengan kanan, kemudian lengan tangan kanan bagian atas korban lalu dipukul berulang kali menggunakan kepala tangan terdakwa. Lalu korban lari menuju ke jalan raya. Pada saat korban berlari, tidak begitu lama kemudian paman korban yang bernama Saksi Sopian Sinaga bertemu dengan korban di halaman SD Negeri 2 Sribawono, Lampung Timur. Pada saat korban bertemu dengan paman korban tersebut, posisi korban sudah tertangkap kembali oleh terdakwa. Yang kemudian terdakwa mengambil HP korban lalu mencekik leher korban, sambil mengancungkan pistol ke atas dan berkata berteriak bahwa, "Saya Rofery Simanjuntak, tidak takut dengan apapun dan siapapun juga." Kemudian paman korban Saksi Sopian Sinaga mengatakan kepada terdakwa, "Jangan begitu Rofery, kamu seorang anggota Polri harus mengayomi masyarakat terlebih istrimu sendiri." Lalu terdakwa kembali mengatakan, "Siapa yang mau mati, korban atau dia?" Lalu paman korban menjawab, "Korban. Mohon lepaskan keponakan korban." Sembari paman korban menarik tangan korban sambil memohon kepada terdakwa dan membawa bonceng korban ke gereja GPDI Simpang Sribawono, sedangkan terdakwa langsung pergi dengan menggunakan mobil ke arah kontrakan rumah kami, sedangkan korban melakukan visum terhadap perbuatan terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban tidak dapat melakukan aktivitas. Korban setiap harinya seperti melakukan perawatan wajah terhadap langganan korban, karena badan tubuh korban menjadi sakit. Bahwa akibat kejadian tersebut korban menjadi sakit sekitar 1 minggu. Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor 23 Klinik Tahir 11/2024 tanggal 18 November 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Cici Yuliana Sari binti Suparman. Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan kepada seorang perempuan berusia 34 tahun ini ditemukan luka lecet pada leher dan luka memar pada lengan atas. Karena luka-luka tersebut dapat mengganggu dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Luka sedang. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dan konseling pada tanggal 4 November 2025 yang ditandatangani oleh Widya Resti Gusti Ayu, MPSI, psikolog Binti Hendra B menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi terhadap Sdri Selva Jessica BR Tanggang, bahwa akibat dari kekerasan fisik tersebut yang dialami oleh Sdri Selva Jessica BR Tanggang adalah tindakan yang dilakukan oleh terduga pelaku baik secara fisik maupun psikologis berdampak terhadap kestabilan emosi dan kondisi psikologi Selva Jessica BR Tanggang serta kesehariannya dan kondisi Selva Jessica BR Tanggang saat ini cenderung membutuhkan adanya dukungan dari orang tua, keluarga dan penanganan lebih lanjut oleh psikolog klinis secara berkelanjutan agar mampu kembali ke fungsi sosialnya.
Atas kejadian tersebut, korban melaporkan ke Mapolres setempat guna minta diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Hasil pantauan wartawan, tepatnya tanggal 4 Agustus 2026 korban berikut para saksi memenuhi panggilan jaksa guna dimintai keterangan atas peristiwa tersebut. Ironisnya para saksi korban merasa kecewa karena dengan meluangkan waktu untuk memenuhi panggilan atau undangan jaksa ternyata gagal untuk diperiksa sebagai saksi. Karena ada kesalahan teknis, jelas seorang saksi pada wartawan. Menurut kuasa hukum korban begini penjelasannya, dari Lampung Timur Terus Media TV melaporkan. Yang menghadap, ya termasuk Pak Polisi yang nanti ya, jadi saksi. Jadi saya sebagai gembala, ayo kita ini aja di gereja saja lah, di gereja saja, biar yang tua-tua. Karena di situ juga kan ibadah itu kan ada jemaat tuh bawa anak-anak tuh. Nah, kalau bawa anak-anak kan nggak enak kalau lihat keributan antar suami istri. Mana lagi katanya sih bawa senjata tajam, senjata api apa senjata tajam. Jadi kami lebih baik nutup pintu sampai tutup pintu. Itu aja. Kalau tanggal 19 itu ya saya tanggal 19 Mei itu saya jadi kayak pihak kedua gitu. Jadi dari penengah tempat ya Pak Kinaga nganterin terus ke pastori nangis-nangis untuk cari perlindungan. Terus ngobrol-ngobrol lebih baik kita ke visum aja langsung ke klinik Tahir gitu. Jadi saya nggak lihat kejadian perkaranya, tetapi saya lihat bekas lukanya, robekan dasternya. Tanggal 19 tahun berapa? 23 Mei 2023 ya. Itu aja sama. Oke, makasih Pak. Kalau nggak dibuka nanti tak pecahin tuh kacanya. Aku mau ngambil, mau nggak tahu apa yang mau diambil. Kami dari tim PH-nya Kak Yesi dari kantor WFS dan PAN. Hari ini agenda sidang yang seharusnya terjadwal adalah pemeriksaan saksi. Nah, ternyata saat pembukaan persidangan ditanyakan kepada terdakwa, sebelumnya terdakwa telah pernah dilakukan putusan pidana, yang artinya sudah pernah dipidana sebelumnya, sehingga MKR yang harusnya terjadwal hari ini batal. Sehingga sidang dilanjutkan menjadi penawaran kepada pihak terdakwa dan terdakwa mengajukan eksepsi yang itu akan diagendakan di minggu depan, sehingga hari ini gagal untuk dilaksanakan MKR dan pemeriksaan saksi korban.